Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdurrahman, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dengan NIM 12402037. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Tujuan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Yang diampuh langsung oleh Dr. Bunda Misdah, SPD MPD. Jadi pada video ini nanti akan dibahas beberapa poin. Yang pertama yaitu urgensi mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan bagi seorang calon guru. Selanjutnya akan membahas tentang hubungan manajemen administrasi dan yang kedua selanjutnya akan membahas tentang hubungan antara manajemen dengan administrasi dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu akan membahas tentang peran guru dalam tugas administrasi pendidikan dan kendala yang akan dihadapi. Namun sebelum membahas tentang poin-poin yang telah disebutkan tadi, saya akan sedikit membahas tentang apa sih itu administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan. Jadi, administrasi pendidikan itu cara mengatur seluruh kegiatan di sekolah agar tujuan pendidikan tercapai dengan rapi dan efektif. Itu adalah administrasi pendidikan. Ibaratnya seperti mesin organisasi, semua bagian harus jalan sinkron. Itu adalah administrasi pendidikan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya atau fungsinya administrasi pendidikan, yang pertama yaitu administrasi pendidikan itu tujuannya yang pertama itu menentukan apa yang harus atau apa yang mau dicapai oleh sekolah. Itu tujuan administrasi pendidikan, menentukan apa yang ingin dicapai oleh suatu sekolah, oleh lembaga sekolah, atau biasa disebut dengan perencanaan. Selain itu, administrasi pendidikan juga membagi tugas guru, staf, dan struktur kerja, atau bisa disebut dengan pengorganisasian. Jadi dalam suatu pendidikan, administrasi pendidikan ini nanti akan membagi apa tugas guru satu, apa tugas yang lain, apa tugas staf nanti, dan bagaimana struktur kerjanya. Itu adalah administrasi pendidikan. Sedangkan supervisi pendidikan ini adalah bimbingan profesional kepada guru untuk meningkatkan kualitas mengajar dan mutu belajar siswa. Jadi supervisi pendidikan, supervisi pendidikan ini membimbing profesional guru untuk meningkatkan kualitas mengajar dan mutu belajar siswa. Itu adalah supervisi pendidikan. Fungsinya atau tujuan dari supervisi pendidikan apa? Yaitu yang pertama
itu membantu meningkatkan kualitas mengajar. Jadi supervisi pendidikan ini fungsinya itu membantu agar apa? Agar meningkatkan kualitas mengajar seorang guru. Terus selain itu juga supervisi pendidikan ini memastikan bagaimana standar pembelajaran bisa tercapai. Nah, itu adalah administrasi supervisi pendidikan, seperti nanti kepala sekolah mengamati kelas, bisa atau diskusi refleksi dengan guru atau hal-hal yang lain. Nah, sekarang kita akan masuk pada poin-poin yang akan dibahas pada video ini. Jadi yang pertama tadi seperti yang sudah saya sebutkan, poin pertama pada video ini akan membahas tentang urgensi mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan bagi calon guru profesional. Jadi calon guru profesional teman-teman atau semuanya, calon guru profesional itu sangat penting sekali untuk mempelajari supervisi pendidikan, administrasi dan supervisi pendidikan. Kenapa? Karena satu, administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan ini bisa membantu calon guru untuk memahami bagaimana seorang calon guru atau seorang guru mengolah sumber daya yang ada di pendidikan atau yang ada di lembaga pendidikan, seperti mengolah waktu, mengolah keuangan dan fasilitas secara efektif dan efisien. Ini manfaat atau pentingnya mempelajari administrasi pendidikan. Selain itu, supervisi pendidikan sendiri nanti akan membantu seorang calon guru untuk bagaimana memahami bagaimana mengawasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Jadi kita sebagai calon guru penting untuk mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan. Kalau supervisi pendidikan ini bisa membantu meningkatkan atau mengembangkan keterampilan manajerial dan kepemimpinan yang diperlukan untuk menjadi guru profesional. Nah, administrasi dan supervisi pendidikan juga membantu seorang calon guru memahami bagaimana bekerja sama dengan pihak lain. Jadi dalam pendidikan, dalam calon guru, seorang pengajar nanti dalam suatu lembaga pendidikan ini tidak hanya memberi materi kemudian pulang, artinya tidak hanya pergi lalu pulang, melainkan dalam suatu lembaga nanti ada istilahnya bagaimana seorang guru ini bekerja sama antara satu dengan yang lain. Nah, dengan paham supervisi pendidikan bisa membantu seorang guru atau calon guru untuk bagaimana cara agar bisa bagaimana cara bekerja sama dengan pihak yang lain, seperti kepala sekolah, orang tua, masyarakat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencapai tujuan suatu pendidikan ini bisa tercapai, agar rencana atau tujuan untuk mencapai tujuan dari suatu pendidikan. Itu yang untuk pentingnya kita mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan, pentingnya mempelajari administrasi dan supervisi bagi seorang calon guru. Jadi sebelum kita menjadi guru, sebelum calon guru menjadi guru beneran, harus paham terlebih dahulu apa itu administrasi dan supervisi pendidikan itu sendiri. Selanjutnya poin yang kedua yaitu
hubungan antara manajemen dan administrasi dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Nah, jadi manajemen dan administrasi pendidikan ini memiliki hubungan yang sangat erat, di mana hubungan tersebut ini dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Jadi administrasi dan manajemen pendidikan ini hubungannya agar atau dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan, di mana manajemen pendidikan ini nanti berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumber daya untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan administrasi itu sendiri adalah berfokus pada pelaksanaan dan pengolahan kegiatan sehari-hari. Nah, dalam konteks ini, manajemen pendidikan dapat dilihat sebagai proses yang lebih luas. Sedangkan administrasi itu sendiri adalah bagian dari manajemen pendidikan yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, dengan demikian administrasi pendidikan harus selaras dengan manajemen pendidikan untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan yang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, sampai sini. Nah, dan selanjutnya yaitu peran guru dalam tugas administrasi pendidikan dan apa kendala yang akan dihadapi atau apa kendala yang dihadapi. Yang pertama yaitu peran guru dalam tugas administrasi pendidikan. Jadi peran guru dalam tugas administrasi pendidikan ini jadi guru itu dalam administrasi pendidikan itu memiliki beberapa tugas. Jadi seorang guru itu tidak hanya pergi mengajar lalu pulang, tetapi seorang guru juga memiliki tugas lain, seperti yang pertama itu mengisi dan mengolah data siswa. Jadi seorang guru itu harus menulis atau mengisi data siswa seperti absen, mengabsen atau bagaimana. Nah, selanjutnya membuat rencana pembelajaran dan materi ajar. Jadi seorang guru itu harus atau memiliki tugas untuk membuat rencana pembelajaran atau biasanya disebut RPP. Dan selain itu, seorang guru ini tidak hanya seperti saya sebutkan tadi, tidak hanya mengajar lalu pulang, melainkan juga memiliki tugas untuk mengolah sumber daya yang ada di kelas. Nah, itu adalah peran guru dalam tugas administrasi pendidikan. Namun, dalam melaksanakan tugas administrasi pendidikan itu sering sekali seorang guru itu menghadapi beberapa kendala. Salah satunya seperti kurangnya waktu untuk melaksanakan tugas administrasi itu sendiri. Entah itu seorang guru karena kesibukan sehari-harinya, atau seorang guru itu karena memiliki beban tanggung jawab sehari-hari, atau misalnya seorang guru perempuan memiliki tugas atau tanggung jawab di rumahnya itu seperti membereskan rumah atau apa. Kan ini sangat mengurangi atau sudah mengurangi waktu untuk melaksanakan tugas administrasinya itu sendiri. Artinya kurang waktu untuk melaksanakannya. Nah, begitu. Terus selain itu, kendalanya lagi adalah kurangnya sumber daya dan fasilitas. Terkadang jadi pendidikan atau suatu sekolah atau suatu lembaga ini tidak semuanya menyediakan fasilitas secara lengkap. Tidak semuanya sekolahan itu
menyediakan fasilitas yang lengkap. Makanya seperti contoh, tidak semuanya sekolahan itu menyediakan. Terkadang ada sekolahan yang nggak ada papan tulisnya lah atau apalah, kan masih banyak itu di kampung-kampung lah. Kekurangan fasilitas ini juga sangat menghambat sekali dalam berjalannya suatu administrasi secara lancar. Nah, jadi kurangnya sumber daya dan fasilitas ini sangat menghambat sekali untuk terjalannya atau tercapainya perencanaan yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, mungkin untuk video ini mungkin kesempatan pada hari ini atau kesempatan video ini mungkin saya cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.